Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji dan syukur marilah bersama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk belajar di mata kuliah kalkulus vektor. Dan topik yang akan kita bahas kali ini yaitu mengenai teorema dasar integral garis. Adapun pada teorema dasar kalkulus 2 yang dipelajari pada mata kuliah kalkulus, dinyatakan bahwa integral tentu dari turunan pertama fungsi fx, integral tentu dari turunan pertama fungsi fx dx dengan batas bawah a, batas atas b, nilainya akan sama dengan fb dikurangin fa. Jadi nilai dari integral tentu kita ini akan sama dengan fungsi fx yang disubstitusikan dengan batas atas b dikurang dengan fungsi fx yang disubstitusikan dengan batas bawah a. Prinsip tersebut juga berlaku pada integral garis, sehingga akan menimbulkan teorema dasar integral garis yang disingkat dengan TDIG. Apabila diberikan C, yaitu lintasan kurva yang ditentukan oleh vektor posisi RT, di mana T-nya lebih besar atau sama dengan A, dan T-nya lebih kecil atau sama dengan B, diberikan juga fungsi skalar F. F kecil itu adalah fungsi skalar yang merupakan fungsi 2 atau 3 variabel terdiferensial dan memiliki vektor gradien del F kontinu di C. Maka kita dapati teorema dasar integral garis yang dinotasikan dengan integral garis pada lintasan C dari vektor gradien f dot dr nilainya sama dengan fungsi skalar yang domainnya disubstitusikan dengan vektor posisi R dari batas atas B dikurang dengan nilai dari vektor fungsi skalar yang domainnya disubstitusikan dengan vektor posisi R, yang mana vektor posisi tersebut juga nilainya disubstitusikan dengan batas bawah A. Apabila fungsi F itu adalah fungsi 2 variabel dan C itu adalah lintasan di bidang yang memiliki titik awal x0, y0 dan titik akhir x1, y1, maka teorema dasar integral garisnya dapat ditulis menjadi teorema integral garis dari lintasan C del f dot dr itu nilainya sama dengan fx 1, y1 dikurangi dengan fx0, y0. Untuk lebih memahami konsep teorema dasar integral garis, kita coba bahas contoh berikut. Diberikan fungsi fx, y sama dengan sepertiga x pangkat 3 ditambah sepertiga y pangkat 3. Dengan C adalah lintasan dari titik negatif 1,2 ke titik 2,8. Tentukanlah integral garis lintasan C dari del f dot dr. Penyelesaian. Berdasarkan teorema dasar integral garis, kita dapati bahwa integral garis lintasan C dari del f dot dr itu sama dengan fx1, y1 dikurangi dengan fx0, y0. Nah, dari soal kita ketahui bahwa x1, y1-nya itu adalah titik akhir, di mana koordinatnya 2,8 dan x0, y0 itu adalah titik awal di mana koordinatnya itu adalah negatif 1,2. Dari fx1, y1 kita substitusikan x1, y1-nya itu dengan 2,8 sehingga
Kita substitusikan ini ke dalam persamaan ataupun ke fungsi skalar kita. Yaitu adalah sepertiga X pangkat 3 ditambah sepertiga Y pangkat 3. Jadi X-nya kita gantikan dengan bilangan 2 dan Y-nya kita gantikan dengan bilangan 8 sehingga perhitungannya menjadi sepertiga 2 pangkat 3 ditambah sepertiga kali 8 pangkat 3 sama dengan 8/3 ditambah 512/3 sama dengan 520/3. Jadi ini adalah nilai dari fx1, y1. Kemudian nilai dari fx0, y0 kita substitusikan titik awal dari lintasan C yaitu negatif 1,2 ke fungsi skalar kita. Sehingga kita substitusikan X-nya itu dengan negatif 1 dan Y-nya dengan 2. Kita dapatkan nilai dari F negatif 1,2 sama dengan sepertiga kali negatif 1 pangkat 3 ditambah sepertiga kali 2 pangkat 3. Hasilnya sama dengan negatif sepertiga ditambah 8/3 sama dengan 7/3. Sehingga kita akan memperoleh integral garis dari del f dot dr itu sama dengan 520 dikurang 7/3 sama dengan 513/3. Nah, itu tadi adalah teorema dasar integral garis pada fungsi real ataupun fungsi skalar. Nah, sekarang topik selanjutnya itu adalah teorema dasar integral garis pada medan vektor. Adapun integral garis pada medan vektor F, jadi medan vektor F itu biasanya dinyatakan dengan F besar. Integral garisnya dinotasikan dengan integral garis lintasan C dari medan vektor F dot dr. Teorema dasar integral garis akan berlaku pada medan vektor F apabila medan vektor F itu adalah medan vektor yang konservatif, yang memiliki sifat medan vektor F nilainya sama dengan del F ataupun nilainya sama dengan gradien vektor F, di mana F di sini adalah F kecil, yaitu adalah fungsi skalar F. Dan F itu disebut dengan fungsi potensial dari medan vektor F. Sehingga teorema dasar integral garis pada medan vektornya akan menjadi integral garis lintasan C dari medan vektor F dot dr itu nilainya sama dengan integral garis lintasan C dari del F dot dr sama dengan fx1, y1 dikurangin fx0, y0. Oke, untuk lebih jelasnya di sini diberikan contoh. Diketahui medan vektor fx, y sama dengan yi ditambah xj dan fungsi skalar fx, y sama dengan xy dengan lintasan C dari titik 0,0 ke titik 1,1. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa jika dinotasikan di sini F-nya itu adalah F besar, maka ini menyatakan medan vektor. Dan jika F-nya itu dinotasikan dengan F kecil, maka ini menyatakan fungsi skalar. Itu yang harus diperhatikan ya. Nah, di contoh ini yang ditanyakan adalah yang pertama, bagian A, tunjukkan bahwa medan vektor F adalah medan vektor yang konservatif dan F-nya itu adalah fungsi potensial dari medan vektor F. Lalu yang B, tentukanlah integral garis lintasan C dari medan vektor F dot dr. Penyelesaian, kita selesaikan bagian A terlebih dahulu. Dari fungsi skalar fx, y sama dengan xy akan kita peroleh del f ataupun vektor gradien dari f sama dengan turunan parsial dari f terhadap x pada komponen i ditambah turunan parsial dari f terhadap y pada komponen j. Nilainya sama dengan, kita lihat fungsi f kita itu tadi adalah x, y. Nah, jadi turunan parsial dari x, y terhadap variabel x nilainya akan sama dengan y. Itu untuk komponen yang i. Kemudian turunan parsial dari fungsi x, y terhadap variabel y itu hasilnya adalah x pada komponen j. Nah, jika kita lihat, kita dapatkan bentuk
YI ditambah XY. Dan bentuk tersebut sama dengan medan vektor F. Sehingga terbukti bahwa medan vektor F adalah medan vektor konservatif dan F kecil itu adalah fungsi potensial dari medan vektor F. Itu untuk penyelesaian bagian A. Kemudian kita selesaikan bagian B, yaitu tentang integral garis dari medan vektor F-nya. Nah, dengan menggunakan teorema dasar integral garis, akan diperoleh integral garis dari medan vektor F dot dr itu sama aja dengan integral garis dari del F ataupun vektor gradien F dot dr sama dengan fx1 y1 kurang fx0, y0. Tadi sebelumnya diketahui di soal bahwa titik awalnya itu adalah 0,0 dan titik akhirnya adalah 1,1. Sehingga kita gantikan x1y1-nya dengan 1,1 dikurangin x0, y0-nya dengan 0,0. Sehingga jika tadi x-nya 1 dan y-nya 1 dan fungsi f kita itu tadi adalah x, y, maka kita dapatkan bentuknya adalah 1 kali 1 dikurangin dengan 0 kali 0 sehingga nanti hasilnya adalah 1. Nah, jadi 1 itu adalah nilai dari integral garis pada medan vektor F-nya. Dari pembahasan contoh sebelumnya, diberikan informasi pada soal yaitu berupa medan vektor F dan fungsi skalar F. Jadi kalau kita lihat di contoh kita tadi, medan vektor F-nya diketahui dan fungsi skalar F-nya diketahui. Namun bagaimana jika kita menemukan masalah sebagai berikut? Yang pertama, apabila pada soal tidak disebutkan ataupun tidak diberikan info mengenai fungsi skalar F, bagaimana cara kita untuk membuktikan bahwa medan vektor F itu adalah medan vektor yang konservatif? Lalu, masalah yang kedua yaitu, apabila medan vektornya diketahui konservatif, bagaimana cara kita menentukan fungsi potensial F-nya? Adapun untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita menggunakan teorema yang dinamakan teorema Clairaut, di mana teorema ini menyatakan apabila medan vektor F yang terdiri atas dua komponen Px, Y, Qx, Y. Jadi di sini ada dua komponen I dan komponen J. Di mana pada komponen I itu ada fungsi skalar Px, Y, dan pada komponen J itu ada fungsi skalar Qx, Y. Medan vektor F adalah medan vektor yang konservatif, maka akan berlaku turunan parsial dari fungsi skalar P terhadap variabel Y nilainya akan sama dengan turunan parsial dari fungsi skalar Q terhadap variabel X. Jadi ini adalah teorema Clairaut. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh. Diberikan medan vektor F X, Y sama dengan 3 tambah 2XYI ditambah X kuadrat kurang 3Y kuadrat J. Bagian A yang ditanyakan di sini, tentukanlah fungsi skalar F sehingga medan vektor F-nya sama dengan gradien vektor dari fungsi skalar F. B-nya, tentukanlah integral garis lintasan C dari medan vektor F dot dr, di mana C-nya adalah kurva dengan vektor posisi RT sama dengan E pangkat T sinus T pada komponen I ditambah E pangkat T cos T pada komponen J, di mana T-nya itu nilainya antara rentang 0 hingga pi. Nah, sekarang untuk penyelesaiannya kita akan bahas bagian A-nya terlebih dahulu. Penyelesaian bagian A,
kita akan periksa apakah medan vektor f xy sama dengan 3 ditambah 2 xyi ditambah x kuadrat kurang 3y kuadrat c konservatif dengan menggunakan teorema Clairaut. Jadi di teorema Clairaut tadi dikatakan bahwa medan vektor akan konservatif apabila turunan parsial dari fungsi skalar yang ada pada komponen i diturunkan parsial terhadap variabel y, nilainya harus sama dengan turunan parsial dari fungsi skalar yang ada pada komponen j diturunkan parsial terhadap variabel x. Nah, jadi ini adalah p-nya, fungsi skalar p, lalu bagian yang ini adalah fungsi skalar q-nya. Nah, sehingga kita dapatkan di sini turunan parsial terhadap variabel y dari fungsi p, yaitu adalah 3 tambah 2xy, nilainya harus sama dengan turunan parsial terhadap variabel x dari fungsi skalar i, yaitu adalah x kuadrat dikurangin 3y kuadrat. Nah, kalau ini yang pertama ya, turunan parsialnya terhadap variabel y itu adalah 2x ya. 3 diturunkan terhadap y itu hasilnya 0. Lalu 2x y diturunkan parsial terhadap y hasilnya adalah 2x. Lalu di sini turunan parsial terhadap x yaitu x kuadrat kita turunkan terhadap x hasilnya adalah 2x. Lalu negatif 3y kuadrat. Jika kita turunkan terhadap x, maka negatif 3y kuadrat ini berlaku sebagai konstanta di mana nanti turunannya adalah 0. Sehingga kita dapatkan turunan parsial di ruas kiri itu adalah 2x, lalu turunan parsial di ruas kanan adalah 2x. Karena sifat ini terpenuhi, maka f-nya itu terbukti sebagai medan vektor yang konservatif. Lalu karena medan vektor f itu adalah medan vektor yang konservatif, maka akan terdapat fungsi skalar f. Sehingga turunan parsial terhadap x nilainya itu adalah 3 tambah 2xy, lalu turunan parsial terhadap y itu nilainya adalah x kuadrat kurang 3y kuadrat. Karena tadi dikatakan bahwa kalaulah medan vektor kita ini konservatif, gitu ya, maka medan vektor kita ini nilainya akan sama dengan del f. Di mana del f itu tadi yang pertama ini itu adalah turunan parsial terhadap variabel x di sini ya, yang ada pada komponen i, lalu yang ada pada komponen j itu adalah turunan parsial dari fungsi skalar f terhadap variabel y. Maka ini kita dapatkan dua bentuk matematika. Turunan parsial dari fungsi skalar x, y yang diturunkan terhadap variabel x itu nilainya sama dengan 3 tambah 2xy. Lalu turunan parsial dari fungsi skalar kita terhadap variabel y-nya itu adalah x kuadrat kurang 3y kuadrat. Itu bentuk pertama dan bentuk yang kedua. Lalu kita integralkan bentuk pertama terhadap variabel x. Maka akan kita peroleh yang pertama tadi ya, bentuk pertamanya itu adalah integral, bentuk pertamanya itu adalah turunan parsial dari fungsi skalar terhadap variabel x. Lalu kita integralkan ruas kiri, jadi kita integralkan terhadap variabel x, integral dari turunan parsial fungsi skalar terhadap variabel x dx. Itu nilainya sama dengan integral dari 3 ditambah 2xy dx. Nah, kalaulah ini kita integralkan, maka hasilnya adalah fungsi skalar fx, y. Gitu ya, berdasarkan teorema dasar kalkulus 2 tadi. Kalaulah turunan pertamanya kita integralkan, maka hasil integralnya itu adalah fungsi awalnya, yaitu fx, y. Nilainya akan sama dengan integral yang di sini kita integralkan terhadap variabel x, jadinya 3x. Lalu yang ini kita integralkan terhadap variabel x, maka hasilnya adalah x kuadrat ditambah y. Baru ini karena integral tak tentu, maka akan ada hasilnya yaitu konstanta. Dimana konstanta di sini kita nyatakan dalam variabel y. Kenapa kita nyatakan dalam variabel y? Karena variabel y
karena fungsi yang memiliki variabel y karena fungsi yang hanya memiliki variabel y, jika kita turunkan terhadap variabel x maka hasilnya akan 0. Maka di sini c konstantanya itu memiliki variabel y. Itu adalah bentuk yang ketiga. Kemudian kita diferensialkan bentuk yang ketiga terhadap variabel y-nya. Ini ya, bentuk ketiga ini kita diferensialkan terhadap variabel y, maka yang di ruas kiri ini kan adalah fungsi skalar ya. Kalau kita diferensialkan terhadap variabel y, maka itu akan menjadi diferensial ataupun turunan parsial, yaitu adalah fy x, y. Turunan parsial dari fungsi f terhadap variabel y, itu nilainya akan sama dengan, nah kalau kita lihat ini ya, bentuk yang ketiga kita turunkan terhadap variabel y, 3x. Nah, di sini kan 3x memiliki variabel x. Apabila kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah 0. Maka kita tidak memiliki nilainya di sini 0. Lalu tambah dengan x kuadrat y. Nah, x kuadrat y ini karena kita memiliki variabel y di sini, maka x kuadratnya akan berfungsi sebagai konstanta. Sehingga jika kita turunkan terhadap y, maka hasilnya adalah x kuadrat. Lalu di sini cy yaitu adalah fungsi skalar yang memiliki variabel y. Kalau kita turunkan, ya hasilnya adalah turunan pertama ataupun c aksen y. Ini adalah bentuk yang keempat. Dari bentuk 2, dan sebelumnya kita sudah dapatkan bentuk kedua, yaitu adalah turunan parsial dari fungsi skalar f terhadap variabel y, itu adalah x kuadrat dikurangin 3y kuadrat. Dan bentuk 4 adalah bentuk yang kita peroleh di atas, yaitu turunan parsial dari dari fungsi f terhadap variabel y, itu adalah x kuadrat tambah c aksen y. Di sini turunan parsial terhadap variabel y, di sini juga turunan parsial terhadap variabel y, maka akan kita dapatkan bentuk yang pertama nih ya, x kuadrat kurang 3y kuadrat itu akan sama dengan x kuadrat tambah c aksen y. Karena ini sama-sama turunan parsial dari fungsi skalar terhadap variabel y. Nah, dari bentuk ini, x kuadrat dengan x kuadrat ini bisa kita coret ya. Maka akan kita dapatkan negatif 3y kuadrat sama dengan c aksen y. Nah, di sini kita dapatkan bentuk variabel y-nya itu masih dalam c aksen. Jadi agar kita dapatkan nilai cy, karena di sini kan kita sudah dapatkan fungsi f, fungsi skalar f-nya sebenarnya ya, tetapi kita masih belum tahu cy-nya. Nah, sekarang kita cari cy-nya. Agar kita dapatkan cy-nya berarti kita integralkan c aksen y. Dimana integral dari c aksen y dy itu sama dengan integral dari negatif 3y kuadrat dy. Nah, kalaulah ini ya integral dari turunan pertama c aksen y, itu hasilnya adalah cy. Lalu di sini kalau kita integralkan, maka hasilnya adalah negatif y pangkat 3. Lalu di sini akan menghasilkan konstanta k ya, karena ini adalah integral tak tentu. Sehingga fungsi skalarnya kita sudah dapatkan ya, nilai cy-nya di sini. Ini ada fungsi skalarnya ataupun fungsi potensial dari medan vektor f-nya itu adalah fx, y. Ya, nilai dari sini ya. Fx, y itu adalah 3x tambah x kuadrat 3x tambah x kuadrat y dikurang y pangkat 3 ditambah k. Di mana nilai negatif y pangkat 3 ditambah k ini adalah nilai cy-nya. Oke, itu adalah materi kita ataupun pembahasan dari yang A-nya. Nah, sekarang coba kita bahas soal yang bagian B-nya. Nah, dari penyelesaian pada bagian A, kita dapatkan adalah fungsi potensialnya, itu adalah fungsi skalar fx, y, 3x ditambah x kuadrat y dikurangin y pangkat 3 ditambah k.
Kemudian C itu adalah kurva di mana kurva C-nya ditentukan oleh vektor posisi RT. Mana vektor posisi RT itu memiliki komponen I-nya E pangkat T sinus T, dan komponen J-nya itu adalah E pangkat T cos T, dengan T-nya dari interval 0 sampai pi. Nah, karena kita sudah ketahui bahwa medan vektor kita tadi adalah konservatif, kita bisa menggunakan teorema dasar integral garis, di mana integral garis lintasan C dari medan vektor F dan dr itu nilainya akan sama dengan integral garis pada lintasan C dari del F ataupun vektor gradien fungsi skalar F dan dr. Itu nilainya akan sama dengan nilai dari fungsi skalar F yang domainnya disubstitusikan dengan RP dikurangin dengan nilai dari fungsi skalar F yang domainnya disubstitusikan dengan R0, dimana R kita ini adalah vektor posisi. Jadi adapun RP yaitu adalah dari RT ya, berarti kita gantikan setiap T pada RT ini dengan pi, sehingga jadinya E pangkat pi sinus pi, E pangkat pi cos pi, maka hasilnya adalah 0, negatif E pangkat pi. Lalu untuk yang R0-nya itu adalah E pangkat 0 sinus 0, E pangkat 0 cos 0, maka hasilnya adalah 0,1. Nah, berarti kita substitusikan yang ini untuk batas atas ya, RP-nya untuk batas atas, lalu R0-nya untuk batas bawah. Sehingga integral garis lintasan C untuk medan vektor F dan dr itu nilainya akan sama dengan F 0, negatif E pangkat pi dikurangi dengan F 0,1. Sekali lagi, F-nya ini adalah fungsi skalar. Fungsi skalar F, di mana fungsi skalar F-nya adalah yang ini ya. Sehingga kita gantikan di sini adalah untuk variabel X-nya 0, lalu di sini untuk variabel Y-nya negatif E, pi. Kemudian itu untuk yang batas atasnya, lalu yang batas bawahnya X-nya nilainya 0, kemudian Y-nya nilainya 1. Kita substitusikan ke fungsi skalar F kita yang ini. Maka kita dapatkan bentuknya adalah 3 kali 0 ditambahin 0 kuadrat kali negatif E pangkat pi dikurangin dengan negatif E pangkat pi pangkat E pangkat pi, kemudian pangkatkan lagi dengan 3 ditambah dengan K. Nah, ini untuk yang F0, negatif E pangkat pi. Kemudian dikurang dengan F0,1. Berarti kita gantikan X-nya dengan 0, lalu Y-nya dengan 1. Kita dapatkan bentuknya 3 kali 0 ditambahin dengan 0 kuadrat kali 1 dikurangin 1 pangkat 3 ditambah dengan K. Dari itu kita dapatkan hasil akhirnya adalah E pangkat 3 pi ditambah 1. Oke, itu tadi adalah penjelasan mengenai materi kita, yaitu teorema dasar integral garis. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan pada WA group. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.